Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rasuki Tanjung. Di sini saya ingin presentasikan tugas saya yang berjudul topik karangan Matkul Bahasa Indonesia. NIM saya 201010250042. Topik atau pokok pembicaraan berasal dari kata Yunani topoi. Dalam suatu keterangan, topik merupakan landasan yang dapat dipergunakan oleh seorang pengarang untuk menyampaikan maksudnya. Topik adalah pokok pembicaraan, pokok bahasan atau masalah yang akan dibahas. Sebagai pokok atau pangkal bahasan, topik harus diidentifikasi terlebih dahulu sebelum kegiatan menulis dilakukan. Topik bisa juga disebut pokok bahasa yang dapat mengantarkan seorang penulis untuk menghasilkan sebuah tema dari penelitian yang dilakukan. Topik dapat terdiri dari satu kata saja. Topik ini dapat dikembangkan menjadi sebuah tulisan yang harus diidentifikasi agar terkuat apa maksud di balik topik yang dipilih. Jadi kita harus memilih salah satu agar kita bisa membatasi topik tersebut atau spesifikasi. Topik karangan adalah hal yang menjadi bahan pembicaraan dalam sebuah tulisan. Topik karangan harus bermanfaat, layak dibahas, menarik, dikenal baik, bahan mudah didapati, tidak terlalu luas dan terlalu sempit. Topik harus terbatas. Pembatasan sebuah topik mencangkup konsep, variabel, data, lokasi atau lembaga pengumpulan data, dan waktu pengumpulan data. Sebuah topik yang hendak dikembangkan menjadi sebuah tulisan harus diidentifikasi terlebih dahulu. Caranya, kita dapat memperhatikan beberapa unsur sebagai berikut topik. Yang pertama, pelaku topik. Yang kedua, dasar-dasar topik. Yang ketiga, objek topik. Yang keempat, tujuan topik. Yang kelima, manfaat topik. Maksud dari unsur-unsur di atas adalah sebagai panduan kita untuk memspesifikasikan manakah tinjauan utama yang akan kita bidik sebagai sasaran guna mendapatkan tema yang sesuai dari sebuah penelitian yang akan dilakukan. Pemilihan topik. Dalam pembuatan atau pemilihan topik maka terdapat beberapa persyaratan, yaitu yang pertama, topik hendaknya menarik untuk dibahas. Topik yang menarik bukan bagi penulisnya saja, tetapi diperkirakan juga menarik untuk pembaca. Topik yang menarik perhatian penulis dan memungkinkan penulis berusaha untuk secara serius mencari data yang penting dan relevan dengan masalah yang sedang dikarang, serta akan menimbulkan kegairahan dalam mengembangkan dan akan mengundang minat pembaca. Yang kedua adalah dikuasai penulis. Penulis hendak memiliki pengetahuan mengenai pokok permasalahan. Topik merupakan sesuatu yang lebih diketahui penulis daripada pembacanya. Menarik. Yang ketiga adalah menarik dan aktual. Minat pembaca merupakan hal yang penting yang harus perhatikan penulis, walaupun yang menarik minat itu amat tergantung pada situasi dan latar belakang pembaca itu sendiri. Namun hal-hal berikut merupakan sesuatu yang diminati masyarakat secara umum, yang aktual, penting, penuh, konkret, rahasia, humor, atau hal-hal lain yang bermanfaat bagi pembaca. Yang keempat, topik tidak terlalu luas dan membatasi. Apabila topik itu terlalu luas, pembahasannya akan dangkal. Sebaliknya, topik yang terlalu sempit dalam sebuah karangan ilmiah, pembahasannya terlalu khusus, tidak banyak berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Pembahasan ruang lingkup memungkinkan penulis untuk mengarang dan penuh keyakinan dan penuh percaya diri. Pembatasan topik dapat memberikan kesempatan bagi penulis untuk meneliti dan menelaah masalah yang akan ditulisnya secara intensif. Contoh, untuk mempersempit atau membatasi topik untuk lebih spesifik dari topik sebelumnya. Manfaat. Yang kelima adalah manfaat. Seorang penulis yang baik sebaik-baiknya memilih topik yang bermanfaat, ditinjau dari segi akademis, dapat mengembangkan ilmu pengetahuan
pengetahuan dan dapat berguna dalam kehidupan sehari-hari maupun dari segi praktis. Penulis perlu menyadari bahwa apa yang tulisnya akan dibaca dan seharusnya memiliki manfaat bagi pembacanya. Sedangkan bagi pembaca, topik itu baik jika layak dibaca, artinya topik tersebut dapat mengembangkan kompetensi pembacanya, yaitu sesuai dengan tuntutan pembaca untuk mencapai target informasi yang diharapkan. Upaya pembaca untuk meningkatkan kecerdasan, kompetensi pengembangan akademik dan profesi, ilmu pengetahuan dan teknologi yang ditekuni pembacanya, pengembangan dan peningkatan karir dan profesinya, upaya mempertajam dan memperhalus rasa kemanusiaan, upaya mempertajam dan memperhalus daya nalarnya sesuai dengan kebutuhan informasi iptek yang diperlukan dan sebagainya. Pembaat yang ketujuh adalah pembatasan topik. Dalam pembuatan topik ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, jika topik kira-kira layak untuk dijalankan atau sesuai level, misal skripsi, tesis, disertasi, maka perlu dibuat list lanjutan. Yang kedua, apakah penelitian dengan atau sub topik sejenis sudah pernah ada? Jika ada, di mana kelemahannya? Yang ketiga, jangan membuat topik terlalu luas, karena topik yang terlalu luas menghasilkan tulisan yang dangkal, tidak mendalam dan tidak tuntas. Selain itu, pembahasan menjadi tidak fokus pada masalah utama yang ditulis atau dibaca. Akibatnya, pembahasan menjadi panjang namun tidak berisi. Sebaliknya, topik yang terlalu sempit menghasilkan tulisan yang tidak atau kurang bermanfaat bagi pembacanya. Selain itu, kurang menjadi sulit dikembangkan, hubungan variabel kurang jelas, tidak menarik untuk dibahas atau dibaca. Oleh karena itu, pembahasan topik harus dilakukan secara cermat, sesuai dengan kemampuan dana, tenaga, waktu, tempat, dan kelayakan yang dapat diterima oleh pembacanya. Dalam pemakaiannya, topik sering dikacaukan atau disamakan dengan istilah tema. Dalam proses penulisan karangan, tema dan topik memiliki rumusan yang berlainan, walaupun nantinya apa yang dirumuskan keduanya memiliki hakikat yang sama. Topik bermakna pokok karangan atau pokok pembicaraan atau permasalahan, sedangkan tema diartikan sebagai landasan penyusunan karangan. Oleh karena itu, topik dirumuskan terlalu dahulu. Lebih memperhatikan sumber-sumber dari topik tersebut bisa melalui sumber pengalaman, yaitu apa-apa yang pernah dialami seseorang, sumber pengamatan, sumber imajinasi, sumber pendapat atau hasil penalaran. Bila penulis mengalami kesuksesan menemukan topik atau pokok pembicaraan untuk dijadikan bahan dalam penulisan, maka petunjuk di bawah ini dapat membantu. Selain berusaha menambah pengalaman dengan banyak melihat, mendengar, membaca, dan mengalami sendiri berbagai peristiwa, rajin mengamati sesuatu yang terjadi di sekitar kita atau membaca buku-buku yang merupakan hasil pengamatan dan penelitian orang lain. Selain mengembangkan imajinasi, daya hayal dan kreativitas diri, sering mengadakan diskusi dan menukar pendapat dan mempertahankan dengan argumentasi dan contoh yang baik dan tepat, serta memperluas cakrawala berpikir. Pemilihan judul karangan. Tahap selanjutnya dari rangkaian kegiatan dalam perencanaan karangan ialah menentukan atau merumuskan judul yang cocok atau sesuai. Dalam menentukan judul karangan ilmiah, harus dipikirkan secara sungguh-sungguh dengan memperhatikan persyaratan, antara lain judul harus relevan. Artinya, judul harus dirumuskan sedemikian rupa sehingga dapat menimbulkan keingintahuan pembaca terhadap isi karangan itu. Yang kedua, judul harus singkat. Artinya, judul tidak boleh mengambil bentuk kalimat atau frasa yang panjang, melainkan harus mengambil frasa atau kata. Bila tidak dapat dihindari judul yang panjang, pengarang dapat menempuh jalan keluar dengan menciptakan judul utama yang singkat, tetapi judul tambahan yang panjang atau anak judul. Judul harus sejelas mungkin
Maksudnya, judul tidak boleh dinyatakan dalam kata kiasan dan tidak menimbulkan kesalahpahaman atau interpretasi yang lain antara pemegang dan pembaca. Jadi kata-kata yang dipilih untuk judul karangan sedapat mungkin kata yang bermakna denotasi atau makan konsep. Judul harus dibatasi demikian rupa agar terdapat kesesuaian dengan isi karangan, baik kesesuaian dari segi sifat atau sudut pandang atau segi kualitatif maupun kesesuaian dari segi keseimbangan ruang lingkup pokok persoalan dengan kenyataan pembahasan atau segi kuantitatif. Jauh lebih bijaksana memilih judul yang terbatas dengan diikuti pembahasan luar dan dalam daripada memilih judul yang luas dengan pembahasan yang sempit dan dangkal. Judul karangan hendaknya menunjukkan kepada pembaca hakikat pokok persoalan yang dikemukakan dalam karangan. Apakah ia berkepentingan dengan karangan itu atau tidak? Sesungguhnya masih banyak yang perlu diperhatikan di dalam merumuskan sebuah judul karangan yang baik dan menarik. Tetapi apabila keenam hal tersebut di atas dapat dipenuhi atau diperhatikan dengan sungguh-sungguh, maka judul yang dibuat itu sudah cukup memadai adanya. Pemilihan sebuah judul karangan akan menggambarkan tingkat kedalaman dan cakupan dari sebuah karangan yang akan dikaji. Baik pembaca judul akan dianggap mewakili bobot sebuah hasil karangan yang akan ditulis, bahkan merupakan gambaran mutu tulisan yang akan dikaji. Cukup sekian dan terima kasih. Kurang dan lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.